warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Damayanti, NPM 234120111, kelas akuntansi 23A. Saya di sini ingin menjelaskan tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya mempercayai atau meyakini adanya Allah di dunia ini yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama yang wajib diimani oleh umat Muslim. Kewajiban umat Muslim dalam memahami rukun iman dijelaskan dalam ayat Al-Quran maupun keterangan hadis. Salah satunya adalah Surat An-Nisa ayat 136. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulullah, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Iman kepada Allah artinya umat Islam harus meyakini kekuasaan Allah beserta sifat-sifatnya. Ada 6 rukun iman dalam Islam. Iman kepada Allah artinya percaya kepada keberadaan dan kekuasaannya. Dalam agama Islam terdapat 6 rukun iman yang wajib diketahui dan diyakini oleh umat Islam. 6 rukun iman dalam Islam yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, setiap umat muslim wajib mempercayai kehadiran Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak pernah melihat, mendengar, bahkan menyentuhnya. 2. Iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua, yakni iman kepada malaikat artinya umat muslim perlu mengimani 10 malaikat yang tidak pernah lelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Iman kepada kitab. Umat muslim juga wajib mengimani dan mengetahui kitab-kitabnya. Sebab hal tersebut dimaknai dengan keyakinan serta mempercayai keberadaan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. 4. Iman kepada Rasul. Rukun iman berikutnya adalah mengimani keberadaan Rasul. Dalam hal ini, umat muslim diwajibkan untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah karena termasuk orang yang sempurna, memiliki sifat terjaga dari segala perbuatan dosa, serta apa yang disampaikan merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan hawa nafsu sendiri. 5. Iman kepada hari akhir. Setiap umat Islam wajib mengimani dan mempercayai bahwa hari akhir atau kiamat pasti akan datang. Namun, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan hari akhir tersebut akan datang. Meski demikian, manusia dapat mengetahui sejumlahnya tanda-tanda menjelang akhir zaman dan mendekati kiamat. 3. Baqo. Sifat wajib Allah adalah baqo yang artinya kekal atau abadi. Sifat baqo memiliki makna Allah adalah maha kekal dan tidak akan pernah punah dan binasa. 4. Muhalafatu li hawadisi. Muhalafatu li hawadisi adalah sifat wajib Allah yang memiliki makna berbeda dengan sesuatu yang baru atau makhluk lainnya. Sifat muhalafatu li hawadisi berarti Allah berbeda dengan para makhluk ciptaannya. 5. Qiyamuhu binasihi. Sifat qiyamuhu binasihi artinya Allah berdiri sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Allah tidak akan pernah bergantung kepada siapapun karena memiliki 6. Iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang terakhir adalah mengimani qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum penciptaan alam semesta, zaman azali. Sedangkan qadar adalah perwujudan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, qada, yang disebut takdir. Dengan kata lain, qada adalah rencana dan qadar adalah mewujudkan atau kenyataan, sehingga kedua hal tersebut saling berkaitan. Dan 3. Baqo. Sifat wajib Allah adalah baqo yang artinya kekal atau abadi. Sifat baqo memiliki makna Allah adalah maha kekal dan tidak akan pernah punah dan binasa.
4. Muhalafatul hawadisi. Muhalafatul hawadisi adalah sifat wajib Allah yang memiliki makna berbeda dengan sesuatu yang baru atau makhluk lainnya. Sifat muhalafatul hawadisi berarti Allah berbeda dengan para makhluk ciptaannya. Qiyamuhu binasihi. Sifat qiyamuhu binasihi artinya Allah berdiri sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Allah tidak akan pernah bergantung kepada siapapun karena memiliki. 6. Wadaniyah. Sifat wajib Allah. Wadaniyah berarti Allah tunggal atau esa karena tidak memiliki sekutu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan yang satu-satunya dalam semesta. 7. Kuadrat. Sifat kuadrat artinya Allah adalah zat yang maha kuasa atas apapun dan tidak ada satupun makhluk lainnya yang biasa menandingi kekuasaan. 8. Iradat. Sifat wajib Allah, iradat artinya Allah berkehendak atas segala alam semesta dan seisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin melakukan sesuatu atas perintah dan paksaan dari makhluk lainnya. 6. Ilmu. Sifat ilmu berarti Allah mengetahui segala hal dan tidak ada sesuatu hal apapun yang tidak diketahui oleh Allah. Pengetahuan dan kepandaian Allah tidak terbatas dan tidak juga dibatasi. 10. Hayat. Sifat hayat artinya Allah SWT maha hidup kekal abadi dan memberikan kehidupan keberadaan, dan Allah bukan karena dihidupkan melainkan hidup dengan kehendaknya sendiri karena Allah adalah maha sempurna. 11. Sam'un. Sifat sam'un artinya Allah SWT maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik hal-hal yang diucapkan walaupun yang disembunyikan dalam hati jiwa manusia sekalipun. 12. Basar. Sifat wajib Allah selanjutnya adalah basar, yang berarti Allah maha melihat segala hal yang terjadi di dalam semesta, baik yang tampak walaupun yang disembunyikan. 13. Kalam. Sifat wajib Allah kalam berarti dapat berbicara dan berkata secara sempurna tanpa batasan dan bantuan. Allah berfirman lewat kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. 14. Qadiran. Qadiran adalah sifat wajib Allah yang berarti Allah maha kuasa atas alam semesta dan seisinya. Kekuasaan Allah tidak terbatas karena ialah sang pencipta yang satu-satunya berkuasa atas kehidupan Allah semesta. 15. Muridan. Sifat wajib Allah muridan artinya Allah maha menghendaki atas segala keadaan dan kondisi yang menentukan apa-apa saja di dalam semesta. Allah berkehendak atas nasib dan takdir manusia serta alam semesta. 16. Aliman. Sifat wajib Allah, aliman artinya Allah maha mengetahui segala sesuatu di dalam semesta. Ini baik yang sudah terjadi walaupun yang belum terjadi di muka bumi dan alam semesta. 17. Hayan. Sifat hayan artinya Allah maha hidup tanpa perlu tidur, lega, lelah, apalagi mati. Keberadaan Allah kekal dan abadi, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sami'an. Sifat wajib Allah samaan artinya adalah maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta. Allah SWT memiliki kemampuan mendengar ucapan, harapan, doa, bahkan bisikan suara hati manusia yang tidak bisa didengar oleh orang lain. 19. Basyiran. Sifat basyiran berarti Allah selalu mengawasi semua hal yang terjadi di alam semesta, termasuk gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Tidak ada hal apapun yang bisa lepas dari pengawasan Allah SWT meskipun sudah tersembunyi sekalipun. 20. Mutakaliman. Sifat mutakaliman artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berfirman atas segala rahmatnya untuk alam semesta. Sebagai ciptanya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan melalui para nabi dan rasul yang menjadi makhluk pilihan yang dapat dipercayai untuk menyampaikan firman-firmannya. Tujuan beriman kepada Allah bervariasi antara individu, tetapi umumnya mencangkup
pengembangan spiritualitas, pandangan hidup yang bermakna, dan koneksi yang lebih dalam dengan Pencipta. Beriman kepada Allah juga dapat menjadi panduan moral untuk hidup yang benar dan menyebabkan penerimaan dan kasih sayang terhadap sesama.